semuanya, perkenalkan nama saya Nabila Nur Awalia. Saya mahasiswa fisioterapi Universitas Indonesia. Pada kali ini, saya akan menjelaskan mengenai personal branding. Sebelumnya udah pada tahu belum sih personal branding itu apa? Jadi, personal branding adalah praktik untuk mempromosikan diri, karir, dan pencapaiannya sebagai sebuah merek. Dalam hal ini, keterampilan, pengalaman, dan kepribadian menjadi hal dasar tentang bagaimana kita membangun personal branding. Kita juga harus mengkombinasikan di antara ketiga hal tersebut untuk menciptakan diri kita agar dapat dikenal dengan orang lain. Personal branding pertama kali diperkenalkan pada tahun 1937 dalam buku Think and Grow Rich oleh Napoleon Hill. Dia menyatakan seharusnya mendorong untuk mengetahui bahwa secara praktis semua kekayaan besar dimulai dalam bentuk kompensasi untuk layanan pribadi ataupun dari penjualan ide. Ide itu muncul kemudian dalam buku Positioning pada tahun 1981 dalam buku The Battle for Your Mind oleh Al Ries dan Jack Trout. Selanjutnya ada langkah dari personal branding. Yang pertama, lakukan audit jejak online Anda. Yang kedua, hapus ancaman yang merusak reputasi Anda di hasil pencarian. Yang ketiga, buat dan posting aset yang menyoroti kualitas terbaik Anda. Yang keempat, perkuat kredibilitas Anda melalui pemeliharaan reputasi. Yang kelima, pantau hasilnya dan sesuaikan strategi Anda berdasarkan keberhasilan. Lalu apa sih pentingnya membangun personal branding? Yang pertama itu kredibilitas jadi meningkat. Lalu yang kedua, meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, perusahaan akan bernilai lebih tinggi. Yang keempat, kita dapat membedakan dengan kompetitor. Lalu yang kelima, dapat memperluas jaringan. Yang keenam, ada menikmati momen menjadi diri sendiri. Yang ketujuh, memahami apa yang Anda butuhkan untuk berkembang. Lalu yang ke-8, kita dapat lebih mudah menarik target audiens. Manfaat lain dari pembangun personal branding yaitu kita akan mudah mendapatkan kepercayaan orang-orang yang mengikuti kita. Dengan kepercayaan yang kita peroleh itu juga akan memudahkan kita dalam menjual ataupun membeli sesuatu di dunia maya. Yang kedua, jika orang mengenali kita, yang terjadi adalah dia akan mempercayai kita. Bukan hanya itu, personal branding yang kuat sangat membantu kita untuk memperoleh kredibilitas, relasi baru, dan bahkan kesempatan baru dan lebih dikenali baik secara personal maupun profesional. Selanjutnya ada tips membangun personal branding. Yang pertama, cari tahu tentang diri kita, lalu bertanya pada diri kita tentang yang pertama ada di bidang pekerjaan mana sih yang kita unggul. Yang kedua itu apa yang memotivasi diri kita. Lalu yang ketiga, karakteristik apa yang orang lain puji dari diri kita. Yang keempat, proyek apa yang memerlukan bantuan saya berulang kali. Yang kelima, peran apa yang tampaknya menguras energi. Yang keenam, proyek mana yang dapat dihabiskan berjam-jam tanpa merasakan kelelahan. Nah, jika kita kesulitan menjawab pertanyaan tersebut, tanyakan kepada teman, keluarga, maupun rekan kerja bagaimana mereka akan menggambarkan diri kita sendiri. Lalu yang kedua itu, tentukan tujuan personal branding yang di sini dia itu akan memperkirakan di mana kita ingin berada dalam 5 tahun atau 10 tahun dan di sini juga atribut yang ingin dikenal dapat membantu untuk menentukan dengan lebih baik langkah apa yang perlu diambil untuk mencapai tujuan tersebut. Yang ketiga, memulai buat website pribadi. Dengan website, kamu bisa lebih mudah dikenal dan dipercaya. Orang yang memiliki website pribadi dianggap lebih profesional, terutama isi dari websitenya sesuai dengan tujuan membuat personal branding. Yang keempat, menentukan audiens. Sebelumnya, kita juga perlu menentukan siapa yang ingin kita jangkau. Apakah itu seseorang di perusahaan tertentu atau dia itu perekrut. Nah,
semakin cepat kita menentukan penontonnya, maka semakin mudah juga untuk menyusun cerita kita, karena kita akan lebih memahami jenis cerita yang perlu kita ceritakan dan di mana Anda perlu menceritakannya. Yang kelima, memperluas jaringan. Semakin banyak koneksi yang kita buat, maka semakin banyak juga nilai yang dapat kita berikan dalam interaksi. Dan semakin besar pula kemungkinan persona branding kita dapat dikenali. Yang keenam, meminta rekomendasi. Memiliki kolega dan manajer saat ini dan sebelumnya yang mendukung kita adalah salah satu cara termudah dan paling efektif untuk menentukan persona branding kita dan memungkinkan orang lain untuk mengkomunikasikan nilai Anda. Sama seperti bisnis yang dapat mengembangkan ulasan dan testimonial pelanggan untuk digunakan dalam jaminan penjualan dan pemasaran. Kita juga harus mengembangkan ulasan kita sendiri dalam bentuk rekomendasi. Digital marketing adalah suatu kegiatan pemasaran atau promosi sebuah brand atau produk menggunakan media digital atau internet. Tujuan digital marketing itu untuk apa sih? Jadi yaitu untuk menarik konsumen dan calon konsumen secara cepat. Selanjutnya adalah kelebihan dari digital marketing. Yang pertama adalah kecepatan dari penyebaran. Strategi pemasaran dengan menggunakan media digital dapat dilakukan dengan sangat cepat, bahkan dalam hitungan detik. Lalu yang kedua adalah kemudahan evaluasi. Dengan menggunakan media online, hasil dari kegiatan pemasaran dapat langsung diketahui. Informasi seperti berapa lama produk Anda ditonton, terus berapa banyak orang yang melihat produk Anda, terus ada berapa persen kompensasi penjualan dari setiap iklan dan sebagainya. Yang ketiga, jangkauan menjadi lebih luas. Anda dapat menyebarkan brand atau produk ke seluruh dunia hanya dengan beberapa langkah mudah dengan memanfaatkan internet. Lalu yang keempat adalah murah dan efektif. Dibandingkan dengan pemasaran tradisional, tentu saja digital marketing jauh lebih murah dan sangat efektif. Yang kelima adalah membangun nama brand. Digital marketing membantu untuk membangun nama brand dengan baik. Eksistensi dunia maya dengan keberadaan brand sangat penting karena orang akan melakukan pencarian online sebelum membeli produk. Selanjutnya ada jenis-jenis dari digital marketing. Yang pertama itu website. Website sangat berperan dalam menunjukkan profesionalisme perusahaan, membantu konsumen mengetahui bisnis Anda, lalu promosi yang hemat dan media bisnis yang sangat mudah. Yang kedua, menggunakan sosial media marketing. Edarkan platform di media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram karena dapat dilakukan dengan biaya minim bahkan gratis. Ini tentu saja dapat meningkatkan brand perusahaan dari kita. Yang ketiga, email marketing. Informasi terbaru mengenai promosi yang sedang berlangsung maupun produk atau jasa terbaru. Yang keempat, ada video marketing. Dengan cara ini, Anda dapat langsung menjelaskan tentang bisnis Anda, menjelaskan produk